Eh, Banyak orang yang takut dengan nuklir, termasuk saya yang tadinya salah paham. Jadi kebayangnya itu selalu yang apa peristiwa di Rusia, peristiwa di Jepang, sehingga kita ini ketika mau berpikir tentang bagaimana sebenarnya melawan perubahan climate change yang sangat tinggi ini, zero emission itu kadang-kadang takut berpikir tentang nuklir. Nah, Mas Angga yang kebetulan dia adalah S1-nya kimia, S2-nya kimia, S3-nya adalah juga ngambil tentang nuklir, kimia tapi yang kaitannya dengan nuklir, dan sekarang bekerja menjadi pengawas nuklir di Indonesia. Saya tadi udah ngobrol dan ternyata nuklir itu jauh dari yang saya bayangkan, jauh dari semua ketakutan saya. Oke, Mas Angga, coba jelasin kenapa kok nuklir itu bisa jauh lebih hemat, lebih aman dibanding bahkan dengan pembangkit yang lain. Terima kasih Kang Yoto atas kesempatannya. Jadi ini memang menjadi kesempatan kita untuk diskusi gitu ya mengenai masalah energi nggak hanya di Indonesia Kang Yoto tapi juga di dunia gitu ya. Terkait dengan pertanyaan Kang Yoto, mengapa nuklir itu sangat menarik? Pertama-tama adalah nuklir itu adalah energi yang luar biasa padat, energi densitasnya sangat tinggi. Karena itu densitasnya mampet gitu. Ya mampet gitu energinya. Jadi contoh perbandingan saja antara batu bara dan nuklir, itu 1 kilogram uranium sama dengan 3 juta kilogram batu bara. Jadi 1 banding 3 juta. Jadi kalau ada misalnya uranium atau nanti orang mau mengatakan thorium itu dimuat 1 truk. 1 truknya uranium dibandingkan truknya batu bara, berapa itu caranya? Itu kalau seandainya 1 truk uranium dibandingkan dengan 1 truknya batu bara, itu sama dengan truk dijejer dari Jakarta sampai Banyuwangi. Wow. Saking banyaknya energi. Jadi perbandingan aja kalau di pembangkit listrik tenaga batu bara, rata-rata mereka refueling tiap hari, tapi mereka tuh biasa pasokan tiap 2 hari. Refueling macam ngisi bahan bakar gitu ya, ngisi bahan bakar. Berarti ngisi bahan bakar selalu tiap hari, tapi tiap mereka itu punya stok seminggu biasanya. Tapi kalau nuklir itu 1 kali dipasang, selama 1,5 tahun. Wow. Jadi tidak perlu diisi lagi. Jadi kalau seandainya takut ada badai, ada apa ya aman, karena tenaganya sangat besar sekali. Karena bisa sampai 1,5 tahun. Berarti dari itu kalau di sisi pembangkitnya juga nggak perlu gede-gede? Nggak selalu, sama persis dengan pembangkit. Jadi nggak perlu modal banyak, nggak perlu gede. Jadi dari sisi tanah hemat ya. Nah ini kelebihan PLTN dibandingkan pembangkit listrik terutama kayak tenaga angin, tenaga solar power gitu ya. Itu luar biasa, kebutuhannya sangat kecil tanah. Padahal kita tahu bahwa tanah itu sangat terbatas kan, kalau sumber daya sangat terbatas. Jadi bisa dibayangkan 1 reaktor nuklir itu sama dengan 1.500 tenaga angin. Wow. Jadi bisa dibayangkan 1.500 tenaga angin itu kan tidak bisa ditaruh berdekatan atau agak berjauhan. Perlu semen, perlu tanah, perlu besi. Bikin polusi juga itu semuanya. Ya, semuanya produksi. Jadi kalau kita melihat misalnya footprint tadi kan ya, footprint itu ada dampak terhadap lingkungan. Jadi footprint dari penggunaan tanah itu paling kecil dibandingkan tenaga yang lain. Jadi, penggunaan besi, penggunaan semen, penggunaan sumber daya yang lain itu air itu yang paling kecil juga. Itu jadi pertama masalah densitas, kedua footprintnya sangat rendah. Yang ketiga memang bebas emisi, tidak ada polusi udara sama sekali. Jadi kalau batu bara misalnya itu emisinya apa? Yang keluar? Batu bara itu kan kita tahu dibakar kemudian dilepas ke udara. Itu mengandung banyak logam berat, mulai dari mengandung arsenik, merkuri, mengandung kadmium. Nah itu kan semua dihirup sama makhluk kita. Makanya kita kalau gas ya mengandung CO2 tentunya ya. Oh, sama dengan misalnya solar power itu ya. Jadi kalau solar dia mengandung timbal juga gitu ya, mengandung logam berat. Jadi polusi udara di Indonesia itu sangat parah karena tadi pengenalan batu bara dan kendaraan bermotor. Kalau tenaga nuklir sama sekali tidak ada, kosong gitu. CO2 pun nggak ada. Gitu. Bahkan CO2 artinya tidak ada kontribusi sama sekali terhadap pemanasan global. Jadi kalau Indonesia mau bikin target 2050 zero emission, sebenarnya nuklir ini salah satu bahkan mungkin menjadi kunci utama kalau memang kita berniat mengurangi kebutuhan batu bara. Kenapa kok membedakan nuklir dengan tenaga yang diperbarukan gitu ya?
masalahnya dari dampak tenaga angin dan matahari itu kan tergantung cuaca. Kalau ada angin baru ada listrik, kalau ada cuaca cerah baru bisa dapat sinar matahari. Nah kita kan butuh listrik setiap saat. Gak mungkin kita menyalakan membuka kulkas saat angin berembus atau awan tidak ada awan kan, padahal kita butuh kulkas nyala terus gitu kan. Nuklir itu tidak tergantung sama cuaca. Ini kejadian mungkin kalau rekan-rekan mau lihat kejadian di Texas. Di Texas itu adalah di saat cuaca ekstrim itu semuanya berhenti kecuali nuklir. Wow. Jadi ini menjadi gambaran bahwa listrik itu menjadi kebutuhan dasar kita, dan yang dibutuhkan adalah listrik yang stabil, tidak naik turun listriknya itu yang penting. Tapi kan orang bilang kenapa kita tidak berpaling ke misalnya adalah geothermal gitu. Ya. Nah itu artinya orang tidak paham bahwa geothermal pun juga ada efek samping gitu. Beberapa proyek-proyek geothermal di Korea maupun di Swiss dihentikan karena menimbulkan gempa. Gitu. Jadi artinya tidak, kita berusaha untuk mengambil energi dalam bumi dan kondisi tidak stabil. Begitu kita memaksa muncul tenaga panas itu dan merubah struktur bumi, gempa bisa terjadi. Dan itu kejadian, itu fakta kan, yang ada di lapangan di Korea Selatan. Kalau dibanding dengan PLTA? Nah, pembangkit tenaga air itu masalahnya adalah kebutuhan tanahnya sangat luas. Karena dampak lingkungan sangat besar. Perlu diingat, kalau kita teman-teman belajar fisika, air 101 kintal, 100 kg ya, diangkat setinggi 10 meter, itu sama dengan listrik baterai AA. Baterai AA itu sama dengan satu yang listriknya kecil ya, hanya buat remote atau buat apa. Itu sama dengan kekuatannya air 1 kintal diangkat 10 meter. Nah, itu sama dengan bendungan. Ini bendungan itu energi density-nya atau densitas energinya sangat rendah. Akibatnya butuh lahan sangat luas gitu ya. Dan jangan dikira bahwa PLTA itu aman. Ada beberapa kejadian PLTA juga ambrol. Artinya kita kalau bilang masalah keselamatan, nuklir itu jauh lebih aman daripada bagian listrik yang lain. Ini kalau ngomong soal keselamatan ya, pasti kira-kira kan ya, dulu Indonesia pernah mau bikin gitu ya di Muria, tapi tidak jadi karena orang takut gitu ya. Sebelum ngomong soal keselamatan, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada atau belum sih reaktor nuklir itu? Nah ini mungkin banyak teman-teman tidak tahu, sebenarnya Indonesia itu sudah membangun reaktor nuklir sudah lama, sejak tahun 60-an. Satu di Yogyakarta, satu di Bandung, dan satu di Serpong. Memang tidak menghasilkan daya, tapi tetap menggunakan nuklir, reaktor nuklir untuk keperluan medis, untuk keperluan riset gitu, atau pendidikan. Jadi sebenarnya orang nggak sadar, tiap hari kita ketemu reaktor ada di Yogyakarta, di Bandung, dan Serpong, dan tidak pernah kita kejadian karena aman. Dan betul nggak reaktor Indonesia itu sebenarnya cukup besar dibanding dengan negara-negara lain? Oh iya, reaktor Indonesia itu 30 MW, itu terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan Australia aja tidak sebesar itu. Artinya memang dari sisi SDM, dari sisi teknologi ini kita sudah mampu, karena kita sudah memiliki SDM itu sejak lama, sejak tahun 60-an dan 70-an kita terus membangun reaktor dan beroperasi dengan selamat. Jadi kekhawatiran orang-orang terhadap reaktor ini tidak berdasar. Kenapa? Buktinya ada di depan mata gitu. Ternyata reaktor itu aman gitu, karena memang mirip dengan pesawat terbang. Orang takut pesawat terbang, padahal pesawat terbang itu paling aman dibandingkan mobil. Orang takut pesawat terbang jatuh kan orang dirame gitu ya. Padahal mobil tabrakan itu jauh lebih banyak dari pesawat terbang jatuh gitu. Dengan kata lain, resiko pembangkit pakai geothermal, mau pakai batu bara, mau pakai angin, kemudian juga pakai air, itu sebenarnya kalau diakumulasi resikonya lebih besar itu dibanding dengan nuklir. Betul. Karena Mas Angga, buat saya yang awam nuklir ya nggak ngerti, sebenarnya kenapa tadi sekali ditaruh diisi 1,5 tahun, kok dia bisa bertahan di situ? Gimana itu? Iya, karena tadi energi density-nya terbesar. Jadi energi yang densitas terbesar di dunia ini hanya nuklir. Jadi nuklir itu kan uranium. Betul. Sekarang mungkin akan thorium ya. Begitu ditaruh di situ, dia ditembak sama neutron. Neutron. Neutron itu anggapnya starternya ya. Begitu starter sekali ditembak, dia akan terus menimbulkan panas. Menimbulkan panas dan neutron juga. Kenapa itu? Oh ya. Sederhananya gini. Jadi membuat reaksi nuklir itu luar biasa itu adalah saat neutron ditembakkan ke uranium, maka atomnya terbelah jadi dua. Terbelah jadi dua jadi fisi. Namanya fisi. Bukan fusi ya. Kalau fusi matahari. Fusi itu adalah apabila atom-atom bergabung jadi satu dan menghasilkan panas. Nah ini atom-atom terbelah dan menghasilkan panas. Dan gara-gara neutron tadi itu. Jadi terus waktu menghasilkan panas dia juga menghasilkan neutron. Neutron itu menabrak inti atom berikutnya lagi, membelah lagi, menghasilkan neutron lagi.
Jadi tidak ada dan itu bisa diatur kemudian stabil panasnya. Betul. Itu yang dipakai untuk kemudian godok air kasarnya ya. Airnya uapnya bisa menjadi energi untuk menimbulkan tenaga listrik. Iya betul. Sebenarnya simpel ya. Simpel sekali. Lalu kalau ngomong tidak aman itu di mana sebenarnya? Karena paling berat. Karena orang bilang bocor itu misalnya apa itu? Iya. Jadi kejadian nuklir bocor itu sangat jarang sekali. Kalau kita bilang mungkin teman-teman tidak pernah membayangkan kalau limbah batu bara bocor, atau mereka tidak pernah memperhatikan kalau bendungan ambrol gitu. Jadi tidak pernah kepikiran itu. Kemarin ada kejadian pembangkit listrik tenaga panas bumi menyebarkan gas sulfida yang meracuni dan beberapa orang meninggal. Tapi orang kan tidak memikirkan itu. Orang melihatnya hanya nuklir aja karena memang image-nya. Karena orang ingat Fukushima dan Chernobyl plus bom nuklir. Padahal kalau kita statistik mengatakan dibandingkan tenaga listrik yang lain itu bisa di Google aja, the safest energy source in the world, itu di Google aja pasti akan muncul nuklir. Tapi sebenarnya kalau kayak reaktor ini dengan dibuat bom itu bedanya apa sih? Nah, betul sekali. Jadi kan nyata tadi kan ingat ya, tadi neutron ini dijaga supaya stabil. Kalau di bom nuklir dibuat tidak stabil. Oh, supaya liar kemana-mana itu. Makin cepat banyak neutronnya makin bagus. Oh, makanya efeknya bisa ledaknya luar biasa tadi. Kalau ini enggak sejak awal udah ini. Tidak mungkin karena pertama memang uraniumnya udah kita kurangi jumlahnya, kekayaannya. Jadi kalau nuklir itu kan bom nuklir itu 100%. Mendekati 100% uranium 235 istilahnya. Tapi kalau yang di PLTN itu hanya 5%, 7%, kecil sekali. Dan pertama itu, yang kedua, tingkat yang membuat reaktor nuklir mahal ada sistem keselamatannya. Jadi itu berlapis, ada pertahanan berlapis dari bahan bakarnya, dari kelongsongnya, dari penyungkupnya itu berlapis-lapis. Jadi jika ada gagal satu ada yang jaga lain. Jika ada masalah ada sistem emergency. Kamu kok ngerti tuh kan? Kamu yang sekarang jadi pengawas ini semua termasuk kamu nih? Ya, jadi saya tuh udah bekerja masalah keselamatan nuklir sudah 20 tahun kan gitu. Jadi memang bidang saya dan memang ilmu saya. Nah, Robowi muridku bahasa Arab. Iya kan? Ya, tapi itu jadi belajar banyak kan gitu kalau masalah agama sama belajar policy making ya kan. Jadi itu jadi menarik. Tapi itu kan jadi memang fokus saya keselamatan memang. Jadi saya tugas kita karena badan pengawas memastikan bahwa PLTN itu aman. Mirip dengan BPOM sebenarnya. Kalau BPOM memastikan vaksin aman, ya, tapi makanan aman. Makanan aman. Nah, kalau kita memastikan PLTN aman. Nah, sekali lagi mengobrol mengenai tugas kantor kami di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, tugas kita tidak hanya PLTN saja memang. Tugas kita menguasai nuklir di semua bidang, termasuk di rumah sakit dan industri. Nah, itu orang banyak nggak tahu. Rumah sakit itu kita pakai Sinar X untuk ngecek ada tulang patah atau apa, atau ngecek gigi gitu ya, atau juga untuk pengobatan terapi kalau misalnya ada sakit kanker dan lain-lain itu pakai nuklir, atau ngecek aliran darah itu juga pakai nuklir juga. Itu untuk kesehatan. Kalau untuk medis, untuk ngecek kekuatan tembok, kekuatan pipa gitu, ngecek ada retakan-retakan itu juga pakai nuklir. Jadi sebenarnya hidup kita udah kerap dengan nuklir ya. Iya. Cuma kita masih dihantui gara-gara ada kejadian di Chernobyl, Fukushima itu ya. Takut. Oh, dan itu kejadiannya juga 100 tahun gitu misalnya juga. Sangat jarang. Dan ini menarik mengenai Fukushima. Sebenarnya kejadian Fukushima itu tidak ada satupun korban meninggal karena nuklir. Tidak ada satupun. Tapi karena tsunami dan gempa Fukushima tadi 16.000 orang meninggal. Orang nggak ingat 16.000 orang meninggal, ingatnya kecelakaan nuklir Fukushima. Padahal 16.000 dianggapnya normal gitu ya. Padahal tidak ada satupun orang meninggal karena atau sakit karena jadi itu bukan karena nuklirnya, karena gempanya. Gempa dan tsunami 16.000. Wow. Dan orang nggak ingat, tidak pernah orang mengingatkan 16.000 orang meninggal di Fukushima. Masih ada. Ya tsunami kita di Aceh lah. Ya betul. Artinya bahwa pada prinsipnya nuklir itu didesain sangat aman dan kalau statistik memang sangat paling aman. Dan kan sebenarnya Indonesia udah punya kan undang-undang nuklir ini sejak tahun 97. Ya. Masalahnya kenapa bukan dibikin-bikin itu salah ini. Lagi jadi memang kami kan di Badan Pengawas kan ya, jadi kami tidak ikut terlibat dalam hal pemasangan atau promosi. Kita hanya menjelaskan fakta-fakta yang ada bahwa memang kami awasi gitu. Jadi kami selain mengawasi rumah sakit, mengawasi industri, kami juga mengawasi instalasi nuklir yang tadi di Serpong, di Yogyakarta maupun di Bandung. Iya. Jadi kita pastikan memang aman. Kita sudah bukti apa. Oke, nanti kita simpan nggak ya? Kenapa kok nggak ada dan kenapa ini masih sensitif? Kenapa undang-undangnya kok tidak dipercepat dan kenapa pembangunannya apakah di Bali ini ada bisnis macam-macam? Nah, tapi kita tunda aja. Siap. Ya. Terima kasih kan. Tapi ini menarik bahwa memang mari kita semua pengambil kebijakan dan semua kita mulai memikirkan soal nuklir sebagai alternatif untuk
menyelamatkan energi Indonesia. Oke, 3, 2, 1.